Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Duduk di majelis ilmu, kemudian thalabul ilmi, baca ayat Allah, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca penjelasan dari ulama, mengerti tentang agama, mengerti tentang halal haram, mengerti tentang tauhid, dan ngerti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, ngerti ibadah sesuai sunnah Rasul SAW, ngerti muamalah. Ini merupakan jalan kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diingini baik oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang apa? Tentang apanya? Tentang agamanya, tentang dinnya. Dan kita hendaknya semangat menuntut ilmu. Kita punya gelar yang enggak akan pernah lepas dari kita. Yakni apa? Talibul ilm. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang benar, yang sejati, ya. Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, dalam Al-Qur'an itu mencela orang-orang yang enggak punya ilmu agama. Ngerti dunia, enggak ngerti agama. Walaupun mungkin syahadatnya, ijazahnya dalam urusan dunia min arqas syahadat, ijazahnya paling tinggi, gelarnya paling tinggi, tapi dalam urusan dunia ketika mereka enggak ngerti agama tercela. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak dari manusia yang enggak tahu, kata Allah. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang zahir saja dari kehidupan dunia, tapi mereka lengah, lalai daripada ilmu akhirat, lalai dari akhirat, tidak ngerti ilmu agama, ya. Antum bisa baca tafsirnya, bagus sekali Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini, ya. Ngerti tentang makasib, tentang cari duit, ngerti tentang dunia, ngerti, tapi nggak ngerti tentang agama, ini tercela, ya. Kalau masalah dunia paham, masya Allah, dikejar, tapi lengah, lalai dari masalah apa? Agama. Sampai Hasan Basri rahimahullah, Imam Hasan Basri itu perkataannya dibawakan oleh Ibnu Katsir dan mufassir yang lainnya, sampai berkata gini, wallahi, kata beliau, demi Allah, la balagha min ahadihim, sampai salah satu mereka itu punya kemampuan bidunyahu, ilmu tentang dunianya, annahu yuqallibu ad-dirham ala dhafrihi, dia membolak-balikkan dirham dengan ininya, dhafrin ini apa namanya, ya, dengan ujung kuku, dengan jari kukunya, dengan kuku jarinya, cuma digini doang, ya. Fayukhbiruka biwazni, dia sanggup menghabarkan kepadamu tentang wazannya, tentang berapanya. Wa ma yuhsinu ayusalli, tapi sayangnya dia enggak bisa sholat.
salatnya nggak bagus. Ya, ini orang tercela. Ngerti dunia, masya Allah, pandai dunia, ya. Tapi agamanya nggak ngerti. Wudu nggak paham, salat nggak paham, puasa nggak paham, zakat nggak paham. Dan itu ada, ikhwan. Ada orang udah, masya Allah, ya, detailnya, masya Allah. Kemudian, masya Allah juga dunianya, ya. Tapi nggak paham din. Kentut nggak paham kalau itu membatalkan wudu. Masih ada seperti itu. Oleh karena itu, ikhwan Allah, ya kan, kita terus belajar sampai mati. Ya, sampai meninggal rajin. Dulu di mana saja antum cari majelis-majelis ilmu, ya. Kalau enggak sama ana, sama siapa saja di antara asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak harus sama ana. Banyak ustaz Ahlussunnah dulu. Tapi kalau misalkan sama yang lain enggak, sama ana enggak, sama dai-dai yang lain enggak, muskilah, musibah besar, ya. Musibah besar kalau enggak ngaji, ya. Jadi kalau nggak ngaji, ini kebodohan lagi kata ulama. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, kita akan bahas sekarang hadis ke-316 kalau di buku Syekh Utsaimin, ya, syarah Syekh Utsaimin. Saya lupa kalau di terjemahan itu hadis keberapa Ustaz Aris? Hadis keberapa ikhwan? Ya. 318. Ya, 318. Dari Uqbah bin Amir kan? Iya. 319. Ya. Doa hubungan intim sudah, akhi. Dah. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini Uqbah bin Amir sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia, termasuk beliau yang meriwayatkan tentang Ahlus Suffah itu yang sahabatnya punya rumah tinggalnya di masjid. Dari hadis Uqbah bin Amir, Rasul tanya SAW, siapa yang mau setiap hari pergi ke Buthan, ke Akik, lembah Buthan, lembah Akik, pulang dari situ membawa onta yang gemuk-gemuk, 2 onta yang gede, gemuk. Kata para sahabat, kuluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah, kami suka, wahai Rasulullah, mau. Kata Rasul, maukah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mengilmui, mempelajari 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada mendapatkan 2 onta yang gemuk. 3 ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada mendapatkan 3 onta yang gemuk. 4 ayat juga demikian, wa min a'dadihinna minal ibil, dan sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah onta. Subhanallah. Jadi ikhwan Allah muliakan, kalau kita tidak belajar agama, ya, kita akan kalah sama yang belajar agama. Duduk di majelis, baca ayat, 1 ayat, 2 ayat, pulang bawa harta yang tak terhingga. Tuh antum misalkan di sini sama ketua DKM Masjid Margatul Ikhlas, dibilang siapa yang ngaji pulang bawa motor NMAX 2, disiapin di bawah, siapa ya? Ada apa ya? Iya, pasti penuh ini. Jadi kan, subhanallah. Nah, itulah iman, akhi. Iman itu ketika Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang yang ngaji, belajar Al-Quran, dia bawa itu lebih baik daripada dunia, masya Allah. Harus yakin. Ya, yakin, seyakin-yakinnya. Tapi balik lagi ke sini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadkhul 'alan nisa, iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hatilah, jangan masuk menemui para wanita. Kalimat iyyakum ini dalam bahasa Arab namanya sighah tahdzir. Sighah tahdzir. Untuk kalimat tahdzir, peringatan. Iyyakum, gitu. Sighah tahdzir namanya, ya. Maksudnya ihlarud dukhul 'alan nisa, hati-hati masuk menemui perempuan, gitu. Ya, perempuan yang dimaksud perempuan yang bukan mahram. Dan yang dimaksud juga masuk ketika tidak ada mahram. Ketika tidak ada mahram, tidak ada yang nemeni, atau ketika berkholwat, nggak ada temen, ya.
iyyakum waddukhul 'ala nisa faqala rajulun minal ansar, kemudian ada seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, afara'aital hamqa, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang ipar, atau akhirni aku tentang ipar, gitu maknanya ya. Rasul menjawab, alhammu al-maut, ipar itu kematian. Kenapa disebut ipar itu kematian? Maksudnya ipar itu kematian. Hati-hati dari ihpar, ihzar minhu kama tahzaru minal maut. Hati-hati dari ihpar, antum hati-hati seperti antum hati-hati dari kematian. Antum kalau sakit berobat tidak? Berobat, takut pas sakit mati. Karena kata ulama, al-marad baridu al-maut. Kematian itu sakit itu bisa menghantarkan kepada kematian. Kita nggak tahu sakitnya kita apakah di sakit ini mati atau enggak. Orang takut mati, dia berhati-hati dari mati. Kalau nyebrang jalan, kan nggak langsung nyebrang aja kan? Ya kan? Tengok kanan, tengok kiri. Takutnya ada mobil jebret mati orang. Ya, jangankan manusia, kucing aja takut mati, akhi. Kucing yang benar ada mobil lari kabur. Ini. Kalau kucing kota diem aja sekarang. Sebagian di komplek itu ya, nah, fitrah takut mati itu seperti itu. Nah, Rasul bilang alhamu maut, ipar itu kematian, maksudnya hati-hati dari ipar, bahaya ya. Al-bala huwa al-bala wasyarr, dia merupakan bala dan merupakan keburukan. Kenapa ikhwan? Karena ipar dianggap biasa ya. Ketika ipar berdua sama istri ya, orang anggapnya itu biasa, saudara. Nah, dari sisi ini tambah bahaya gitu. Berapa banyak kejadian karena tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW, itu terjadi perbuatan yang tidak senonoh, bahkan sampai zina, waliyadzubillah. Itu banyak ya. Makanya Rasul bilang alhamu maut, ipar itu kematian. Enggak boleh kita mengatakan istri saya kan solehah, istri saya multazimah, pakai cadar lagi. Ya akhi, multazimah kemudian solehah, karena manusia biasa. Ya, dan yang bilang adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat kisah yang ma'ruf, kisahnya itu. Ada wanita akhi bercadar, ya, kemudian terfitnah sama laki-laki gara-gara apa? Reoni. Ya kan, itu kisah ma'ruf ya. Kemudian reunian, terfitnah sama mantan pacarnya dulu, sampai berzina, sampai mati akhi. Matinya ketika saat zina, habis zina gitu. Karena ketika dia sudah cukup sampai sini, laki-lakinya enggak, karena mau balik lagi ke suaminya, dicekek mati akhi gitu. Nah, itu jadi jangan kita meremehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan mengatakan, "Dah, saudara saya, ipar saya, Masya Allah, multahin, berjenggot. Saudara saya mengamalkan sunnah. Saudara saya mustaqim, multazim." Enggak ya akhi. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang alhamu maut. Alhamu maut. Ipar itu kematian. Wali muslimin, dalam hadis Muslim, an Abi Thahir an Ibni Wahab, dari Ibnu Wahab, qal, ia berkata, sami'tu al-Laits yaqul, aku mendengar Laits berkata, alhamu akhu zawj wa ma ashbahahu min aqarib az-zawj ibn al-am wa nahwuhu. Ya, yang mendengar Laits berkata, yang namanya hamu itu adalah saudaranya suami dan yang semisalnya dari kerabat suami, ya, seperti ibnul am, ya, seperti anak paman. Berarti anak paman itu siapa? Sepupu, ya, wanahu dan yang semisalnya. Jadi alhamu maut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gini, ikhwan, kalau misal ada saudara ipar, ya, ipar di rumah gitu, di rumah, gimana solusinya? Kan misalkan
suami kan kerja. Ada solusi disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah 4 solusi, ya. Di sini fal jawab al hululu katsiratun. Al jawab fal hululu katsiratun. Ya, solusinya banyak. Jadi kalau misalkan kita punya ipar atau siapapun punya ipar, kemudian istrinya kalau ditinggal menyendiri sama ipar, jangan biarkan. Ya, imam suruh pergi, itu bagaimana caranya? Gitu. Karena nanti kalau misalkan kita bilang nanti memecah hubungan silaturahim, memecah keluargaan, agama didahulukan. Ya, Rasulullah SAW didahulukan. Banyak kata Syekh Utsaimin minha, ya, solusinya banyak. Di antaranya an yatazawwaja sahibul baiti imra'atan tsaniyah. Ini yang pertama yang ditawarkan sama Syekh Utsaimin, bukan ana yang menawarkan. Syekh Utsaimin yang menawarkan poligami, kata Syekh Utsaimin. Ya. Ya. An yatazawwaj sahibul bait imra'ah tsaniyah. Yang punya rumah nikah lagi dengan wanita yang kedua. Nah, ketika punya wanita lagi yang kedua, kan ada temannya di rumah. Jadi enggak berkhalwat. Tapi kalau misalkan sendiri, kemudian ipar sendiri, syaitan akhi. Ya. 2 orang berkhalwat, satunya syaitan. Satunya syaitan. Ya, jangan bilang anak ngaji, anak multazim, anak masang jenggot, saudara saya masang jenggot juga, multazim juga, istri juga salihah, masya Allah, dah ya akhi. Syaitan ketiganya. Kalau berkhalwat, syaitan yang keberapanya? Ketiganya. Bahaya syaitan ini. Nah, fa idza tazawwaja imra'atan tsaniyatan asbaha fil baiti imra'atan fil khalwat. Ada khalwat di situ. Khalwatnya terhindari karena ada 2 wanita, ya. Tapi ini berat bagi sebagian wanita. Enggak mau, gitu ya. Ya tidak. Nah, asani yang kedua, an yujad hajizun yamna'u min dukhuli akhihi 'ala imra'atihi. Nah, dibuat hajiz, atau hajiz sekat. Ya, sekat. Sekatnya jangan sekat yang lembek. Ya, sekat. Ketika sekat itu kuat, enggak bisa ipar masuk ke istri gitu. Kunci dah selesai. Sekat. Tapi ini juga muskilah dalam satu rumah ada laki-laki lain walaupun ipar akhi. Ya. Nah itu. Anak pernah mengunjungi saudara. Waktu itu saudara di daerah Pelabuhan Ratu. Ya. Terus anak ke Bogor. Terus ketemu sama Ustaz Yazid, kemudian masih hidup. Kemudian dia dari mana? Dari Pelabuhan Ratu. Di rumah siapa? Saudara saya Ustaz. Saya tanya, kakak itu perempuan? Langsung Ustaz Yazid. Ya, kakak perempuan. Saya bilang perempuan. Oh, perempuan berarti iparnya itu laki-laki. Anak kira kakak antum ya laki-laki, nggak boleh berdua nanti. Gitu. Perhatian dia, masya Allah. Ya, jadi perhatian tentang hal ini penting, akhi, dan jarang perhatian begini. Perhatian tentang masalah agama, masalah din. Dulu udah lama sekali. Ya. Nah, yang ketiga asalis, an yadhhaba bi zawjatihi ila baiti ahliha. An yadhhaba bi zawjatihi ila baiti ahliha. Jadi bawa istrinya ke rumah keluarganya. Aman tidak? Aman. Ya. Bawa kalau kerja itu, ayo kita berangkat. Kemana? Nanti nunggu di rumah keluarga nanti, misalkan di orang tuanya, ya, yang misalkan di rumah. Kemudian pas pulang bawa lagi, seperti itu. Ini solusi yang ketiga yang ditawarkan oleh Syekh Utsaimin ini sekedar contoh bahwa solusi itu banyak gitu, ya. Solusi itu banyak. Yang keempat,
hal ya'khudha akhahu ma'ahu ila al-'amal, bawa saudaranya untuk kerja. Ya, dibawa saudaranya ayo kerja bareng. Biar istri di mana? Di rumah. Nah, itu dia. Kata Syekh Utsaimin, ala kulli halin al-hulul katsiratin. Al-hulul katsiratun. Ala kulli hal, kata beliau, hulul banyak. Solusinya banyak. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kita harus yakin dengan ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya apa? Mudah. Kita inginkan kalau kita menghadapi masalah sempit terasa, Allah beri jalan keluar. Mau tidak? Mau. Kita semua ingin urusan kita dimudahkan sama Allah. Ternyata ikhwan, jalannya satu. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu gimana? Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kita lihat perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan. Ini namanya takwa. Ya. Takwa yang benar seperti itu. Al-muhim maksudnya yang penting al-hadaf dukiyal insan akhahu ma'a zawjatihi fil baiti wa laysa ma'ahu ahad. Yang penting hati-hati seseorang membiarkan atau menempatkan saudaranya bersama istrinya dalam satu rumah. Tidak ada yang lain. Ya. Cuma berdua. Ini namanya khalwat. Ya. Wala taqul, jangan bilang gini. Adatun nas wan nas aminun gitu ya. Jangan bilang ini adat kebiasaan manusia udah begini gitu. Jangan bilang seperti itu. Jangan putus asa. Kita amalkan Islam. Jangan bilang wan nas aminun, manusia aman. Ya, bisa dipercaya gitu. Enggak bisa. Kemudian jangan bilang wa akhsha aku li akhi, dan saya khawatir kalau saya bilang ke saudara ukhruj min al-bait ya. Atau adhhab bi zawjati ila ahliha fa yakunu dzalika sababan li qati'atir rahim. Saya khawatir kalau misalkan saya bilang ke saudara saya, Anda keluar dari rumah ya, keluar dulu. Atau saya bawa istri ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya. Kemudian nanti terjadi putus hubungan tali silaturahim. Ya. Kata Utsaimin, naqul wal yakun sababan li qati'ati ar-rahim wa lam taqta' rahim. Betul, kalau seandainya ini merupakan sebab putus silaturahim, anta tidak melakukan itu kan? Anta tidak menjadi sebab terputusnya tali silaturahim, bal anta wasalta rahim fil waqi'. Justru hakikatnya, sejatinya anta sedang apa? Menyambung tali silaturahim. Li'annaka waqaita min syarril fitnah, karena engkau sedang menjaga dia dari apa? Fitnah. Nah, itu. Nah, ini cara berpikir ini ikhwan yang Allah muliakan. Itu kadang sebagiannya belum nyampe ke sebagian saudara kita kaum muslimin. Karena apa? Karena enggak ngaji. Ya, karena enggak ngaji. Aneh kalau misalkan ipar tidak ketemu misalkan ya. Justru yang menjadi adat kebiasaan manusia sekarang itu ipar sama ipar ya. Itu kayak biasa aja. Berduaan, kemudian boncengan naik motor, boncengan naik sepeda, kemana-mana berdua, ke rumah sakit berdua, dianggapnya itu ipar biasa. Ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Ya, Rasul bilang iyyakum waddukhul ala an-nisa, hati-hati, jangan masuk nemui wanita. Ya, kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Rasulullah, kabarkan padaku tentang hamwa, tentang ipar. Rasul bilang apa? Al-hamu maut. Al-maut. Al-hamu itu merupakan kematian. Tadi apa maksud al-hamu maut itu? Ya, hati-hati dari ipar, sebagaimana engkau berhati-hati dari kematianmu. Dari sebab kematianmu. Kita kan berusaha untuk enggak mati. Kalau bisa umur panjang gitu ya.
Jadi ngeri nih. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, di sini tidak ada fawaidnya, ada fawaid di hadis ini. Ikhwan Allah muliakan. Jadi intinya hadis ini judulnya kalau di kitab Mauridul Afham, An-Nahyu 'anil khalwati bil ajnabiyyah. Larangan berkhulwat dengan ajnabiyah. Itu ajnabiyah? Ajnabiyah itu wanita yang asing, bukan mahram dari kita. Ini namanya ajnabiyah istilahnya, ma'ruf. Menurut talabul ilmi namanya ajnabiyah begitu. Para penuntut ilmu kalimat ajnabiyah itu ma'ruf. Oh berarti wanita bukan mahram nih gitu. Kalau laki-laki bukan mahram namanya apa? Ajnabi. Wanita laki-laki asing, ajnabi gitu. Ini istilah-istilah ini hendaknya kita ingat, hendaknya kita pahami. Istilah syariat, istilah Islam ya, istilah bahasa Arab maksud saya. Jadi wanita yang asing bukan mahram disebut apa? Ajnabiyah. Kalau laki-laki ajnabi gitu. Ya enggak boleh berkhulwat dengan ajnabiyah. Dan perempuan enggak boleh berkhulwat dengan ajnabi gitu. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bahaya. Ya jangan bilang saya kan soleh atau wanitanya itu bercadar malah gitu ya, wanitanya soleha bertakwa ngaji terus ya, jangan, nggak boleh. Berapa banyak orang jatuh kepada perzinahan gara-gara hal ini. Faedah dari hadis yang mulia ini, Allah muliakan. Yang pertama, bil hadis tahdhirun syadid wa nahyun akid an-dukhul. Di hadis ini ada peringatan yang keras, larangan yang kuat. Larangan yang kuat dari menemui para wanita asing. Masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahramnya. Karena masuk menemui wanita yang asing yang bukan mahramnya itu ada kerusakan yang banyak. Al-mafasid al-azimah wal afat al-jasimah allati la tuhmad uqbaha, allati la tuhmadu uqbaha, yang akhirnya tidak terpuji. Ya anal ghalib fi dukhulil bait al-muqsu wal julus, karena kebanyakan dukhulul bait, masuk ke rumah itu untuk tinggal, menetap dan duduk-duduk. Nah ini ingat. Jadi enggak boleh kita masuk menemui perempuan ajnabiyah, dan perempuan juga jangan terima laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Apalagi janda, muskilah. Ya, janda plus janda kembang lagi. Waduh, bahaya. Ya, jadi ribut. Kalau ada janda kembang itu ribut. Nah, ada dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahram minha fa inna thalithahuma syaitan." Itu jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita yang tidak ada mahramnya. Ya, dengan wanita yang tidak memiliki mahram. Karena yang ketiganya kata Rasul adalah syaitan. Anda pernah bahas tentang mahram, syarat mahram. Ya, mahram itu apa? Ya, tidak. Yang dimaksud mahram yang boleh mendampingi wanita itu, jadi katakan mahram. Karena ada sebagian wanita, ada punya mahram, siapa? Bayi, ya bayi. Laki-laki. Itu mahram bukan? Mahram bukan bayi laki-laki. Anak umur 4 tahun mahram bukan? Bukan. Ahsan. Yang sudah balik, yang anak kecil.
Udah ngerti mahram itu. Kalau masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun dikasih permen akhi. Ini permen kabur sana ya. Bahaya nanti. Jadi harus laki-laki balik. Ya, itu mahram. Baik. Wa ya'khudhu hukmal buyut ma syarakaha fil illah min amakin at-ta'lim wal 'amal wat tatbib wa nahwi dzalik. Dan mengambil hukum ini, mengambil hukum rumah itu tempat-tempat yang memiliki ilat yang sama. Seperti misalkan amakinut ta'lim, tempat-tempat taklim. Tempat-tempat taklim itu tempat-tempat apa? Pengajian. Nah, enggak boleh ustadz khalwat sama perempuan, alasan apa? Ngaji, ya, di majlis taklim. Enggak boleh, haram. Nanti majlis taklimnya berubah majlis taklim khalwat nanti. Kalau parah. Yang parah itu majlis taklimnya di itu. Kebun raya tuh taklim situ ada ikhwan taklim 2 akhwat depan. Oh masya Allah ya, ditanya-tanya selidiki itu istrinya bukan saudarinya bukan ya, ngaji di situ. Gimana ngaji di situ? Sepi, bukan ngaji, pacaran ya, mungkin mau dipoligami dua-duanya. Muskilah ya. Apalagi kalau sendirian. Nah, itu. Kan enggak boleh. Di tempat-tempat taklim walaupun taklimnya seperti itu yang tadi Anda bilang. Fi amakin at-ta'lim wal amal, juga di kerjaan. Nah, itu lihat tuh, di kerjaan wal amal. Ini muskilah, musibah besar. Direktur, sekretaris perempuan. Wah. Bahaya ini. Bahaya tidak? Oh, sangat bahaya. Sekali lagi bahaya tidak? Tidak. Bahaya banget. Bahaya banget, akhi. Apa direktur sendiri, terus cari sekretaris yang cantik lagi. Bahenol seksi. Waduh, ya. Istrinya tiap hari dadut-dadut aja. Kemudian banyak terjadi, kata supir taksi, berangkat pakai taksi, kemudian diantar, dikira itu suaminya katanya. Kemudian pisah di jalan, perempuannya tetap di taksi, diantar sampai ke rumahnya, disambut sama suaminya. Yang tadi siapa tuh? Ya, teman kerjanya. Gitu. Teman kerjanya. Muskilah tidak? Musibah akhi. Musibah besar. Makanya berbahagialah ikhwan kalau punya istri di rumah saja. Ya, di rumah. Kalau mau cari tambahan penghasilan, ya jual beli online bisa sekarang kan. Iya. Ini jadi sekretaris. Aduh. Direkturnya bahaya. Direktur ini sebagiannya adalah serigala berbulu domba. Kalau punya boros, sebagiannya makan ompong. Kedua, ya. Ini. Jadi ikhwannya Allah muliakan. Kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita sebagai laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan keluarga kita, istri, anak, perempuan kita seperti itu. Ya, kita harus punya ghairah. Punya apa? Ghairah, kecemburuan. Kecemburuan. Harus. Enggak apa-apa, makan seadanya. Itu. Insyaallah berkah. Daripada kerja seperti itu sama laki-laki, ya. Nah, itu. Baik. Nah, di sini hadisnya ikhwan, kenapa diumumkan amakin taklim, amal, kemudian tatbib tahu tatbib, tempat tatbib.
tempat untuk menyembuhkan orang, ngobatin orang, tempat pengobatan, apakah itu pengobatan tradisional atau pengobatan modern, ya, apa itu ruqyah atau asli. Sekarang dan ajibnya banyak dokter laki-laki yang bagian bius orang, gitu. Bagian itu lagi, waduh bahaya, ya. Terjadi kan, musibah kan, ada seperti itu yang ketahuan. Kemudian tadi saya bilang apa? Pengobatan tradisional juga, waduh bahaya juga tuh. Kemudian ruqyah, ini ruqyah nih. Pengalaman anak ngaji dan ngajar itu anak pikir-pikir sudah 20 tahun lebih ya, antum bisa hitung tahun 2000 sebentar 2002 juga sudah anak ngajar, ya. 2000-an dah, ya, sama Ustaz Yazid kan di Lipia itu. Anda keluar Lipia sekitar 2004, ya. Tarik 8 tahun dari situ sebelumnya. Berapa tuh? Ya, itu rupanya cabul. Gara-gara apa? Ruqyah perempuan berkholwat. Nah, itu. Dan yang lapor keluarganya. Jadi itu syaitan, akhi. Kan ruqyah kan sebenarnya doa, ya. Doa kan dari jauh juga bisa. Ruqyah baca. Enggak harus megang perempuan itu. Enggak harus. Atas dasar apa antum megang perempuan ketika ngeruqyah? Emang antum dokter? Kalau misalkan sakit fisik, iya mungkin dibuka, ya kan? Tapi kalau ruqyah beda dengan dokter. Ruqyah itu doa. Doa. Kalau ada pengruqyah yang ngeraba, megang tubuh perempuan, ini ruqyah bahlul. Imam Ahmad aja sendalnya doang, akhi, jinnya kabur. Saking takwanya. Ruqyah itu didasari dengan apa? Dengan ketakwaan. Makanya kalau kita lagi nggak takwa, maksudnya lagi imannya turun, jangan ruqyah. Gitu. Dengan ketakwaan. Syekh Islam Taimiyah, Imam Ahmad diminta ruqyah, dikasih sendalnya kabur tuh. Sebagian kita ruqyah keluar. Habis itu bukan cewek. Sampai Allah ada di antara perruqyah nelanjangin perempuan dengan alasan ruqyah. Marah keluarganya. Gitu. Ini ada berkholwat ruqyah. Jangan. Ya, sudah salam ruqyah minta duit lagi. Fulus duit mana itu? Nah itu. Ini enggak boleh terjadi. Makanya harus belajar agama supaya enggak ditipu orang. Baik. Yang kedua, ya. Faedah yang kedua, kita masuk ke faedah yang keempat aja, ya. Wujubul ibtiad an mawatiniz zalal. Wajibnya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa membuat terpeleset, yang bisa membuat kita terpeleset, tergelincir. Ana khawatir masuk kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Kemudian yang terakhir, di hadis ini ada dalil atas kaidah namanya saddud dzara'i. Saddud dzari'ah. Itu artinya wasilah, sarana. Sad itu artinya membatasi, menutupi, menghalangi. Itu sad. Saddud dzari'ah artinya apa? Menghalangi, ya, membatasi, mencegah
hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perbuatan haram. Itu namanya saddu az-zari'ah. Saddu az-zari'ah. Contohnya, ya, di sini Rasul bilang iyyakum waddukhul ala an-nisa. Ini Rasul SAW sedang melakukan saddu az-zari'ah. Jangan sampai nanti kalau dibiarkan terjadi perzinahan, gitu. Ya. Saddu az-zari'ah itu awalnya sesuatu itu sarana itu awalnya mubah. Tapi ketika nanti akan menghantarkan kepada perbuatan yang haram, dihukumi haram. Contoh, jual alat-alat tajam seperti pisau dan seterusnya, boleh tidak? Boleh kan? Boleh. Tapi ketika kita tahu yang beli ini mau bunuh orang, kita jual tidak? Boleh. Kita tahu haram. Ada. Gitu. Pas lagi zaman perang nih, zaman perang misalnya antar desa, jual parang, waduh bahaya, ya, itu haram. Itu namanya saddu az-zari'ah, dan banyaklah, ya, masalah ini. Menjelang Isya 1 menit lagi, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab as-sadaq, bab tentang mahar. Masya Allah, dapat satu bab manfaat ikhwannya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala besar sama kita semua. Imam Hasan Basri pernah berkata, satu bab yang kita pelajari, yang dipelajari oleh seseorang, babun yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Bab as-sadaq. Masya Allah, anak kira tadi hujan besar, anak kira nggak ada yang hadir. Tapi Masya Allah, antar sarangan hadir. Bab as-sadaq. Bab sadaq itu artinya apa? Sadaq itu artinya mahar, ya. As-sadaq, sodnya di fathah, dalnya di fathah. Bisa juga as-saduqah. Saduqah juga ini nama lain dari mahar, dan saduqah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa saduqatuhinna nihlah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Kita tutup sementara, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bab as-sodaq, bab mahar. As-sodaq, as-sodaq sodnya di fathah, dalnya di fathah. Boleh juga sodnya di kasrah, bab sidaq. Tapi dengan fathah ini lebih masyhur. Jadi bahasa Arab itu ada yang ashhar, ada yang kurang ashhar. Di dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang lebih masyhur daripada lafaz yang lainnya. As-sodaq ini lebih masyhur daripada as-sidaq, ya. As-sidaq pakai sod, as-sidaq, ya. Yang lebih masyhurnya as-sodaq, ya. Boleh juga dengan soduqah, soduqah, sodnya fathah, dalnya dhammah. Ini juga artinya mahar, dan disebutkan di surah An-Nisa ayat ke-4. Lalu pada surat An-Nisa soduqah, Allah berfirman, wa atun nisa soduqatihinna nihlah, wa atun nisa soduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita, maksudnya istri yang dinikahi, maharnya sebagai pemberian yang sukarela. Itu soduqatihinna nihlah. Dan itu hak istri. Ketika menikah, wajib bagi suami itu ngasih mahar. Sekali lagi, wajib bagi suami ngasih mahar, ya. Dan di ayat yang keempat surah An-Nisa ini, kalau wanita atau istri memberikan sebagian dari maharnya, boleh dinikmati. Itu halal. Ya, kalau misalkan istri ngasih sebagian maharnya, silakan ambil, gitu ya. Itu boleh dan halal. Dan ini menunjukkan tidak boleh bagi laki-laki ngerampas hak istri dengan ngambil maharnya, karena mahar itu sudah punya siapa? Punya istri. Tidak boleh kita ambil seenaknya. Nah, kalau ngambil mahar istri berarti kita utang, gitu. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang nggak ngerti tentang hukum mahar ini. Dikiranya mahar punya dia. Ya, dia ambil aja dari istrinya. Loh, kok diambil, Mas? Iya, bukankah dari saya juga? Gitu. Ya, nggak bisa. Ya, suami itu kasih mahar, suami itu kasih nafkah. Kalau nggak kasih nafkah, utang. Kalau semena-mena, berdosa. Ya, jadi kita harus tahu tentang hukum-hukum masalah rumah tangga supaya tidak dimurkai oleh Allah, waliyadzubillah. Tentang masalah mahar, ikhwan, Anda akan bacakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya nikah kalau misalkan disyaratkan tanpa mahar. Kalau misalkan ada perempuan menikah dengan laki-laki yang bilang nikah nggak apa-apa tapi tanpa mahar, ya. Nah, ini disyaratkannya nggak pakai mahar. Jadi laki-laki nggak kasih mahar, ya. Dia bilang, ana atazawwaj hadhihi al-mar'a bi syarat alla mahra alayya. Saya mau nikah dengan wanita ini, syaratnya saya nggak kasih mahar. Pertanyaannya, nikahnya sah atau tidak? Lihat. Faminal ulama man qala inna nikah sahih wa syartu fasid wa yajibu lahal mahar. Ulama bilang, sebagian ulama ada yang mengatakan nikahnya sah. Ada yang mengatakan nikahnya sah. Dan syarat yang diberikan ini syarat fasid. Tetap wajib bagi laki-laki ini ngasih mahar. Baik, maharnya mahar gimana? Sebagian ulama bilang mahar mithal. Mahar mithal itu dilihat dari saudari-saudarinya, orang sekampungnya itu dapat mahar berapa. Nah, itu dihitung dari uruf seperti itu. Sampai segitunya ulama. Kalau misalkan masyarakat situ, masyarakat kampungnya umumnya perempuan dikasih maharnya misalkan 5 kilogram emas, salah ya. Kebanyakan supaya nggak ngantuk. Banyak banget Ustaz, ya. Enak perempuannya, ya. Misalkan maharnya adalah 5 gram, kasih 5 gram. Misalkan maharnya 2 juta, kasih 2 juta. Gitu. Jadi wajib, gitu. Gak boleh laki-laki bilang anak nggak mau bayar mahar, dosa dia. Dan syaratnya fasid. Nah, sebagian ulama bilang
nikahnya sah. Tapi syaratnya rusak, tapi wajib bayar mahar. Di antara ulama ada yang mengatakan inna nikah ghairu sahih. Nikahnya enggak sah. Wa hadha ikhtiyar Syekhul Islam Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadha huwa haq, wa hadha huwa al-haq. Dan ini pendapat yang benar. Kalau nikah tanpa mahar, nikahnya tidak sah. Ini pendapat yang hak dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wajib bagi laki-laki bayar mahar, keluarkan maharnya. Ya. Nah, kemudian afdalnya dalam mahar itu banyak atau sedikit? Ini penting buat kita semua harus tahu. Kita sebagiannya punya anak perempuan, sebagiannya ada yang masih gadis belum nikah, ya, sebagiannya ada punya saudara perempuan, ya, sebagiannya punya murid dan seterusnya. Terus tahu. Yang bagus itu mahal atau murah, banyak atau sedikit. Nah, itu. Sekarang nih ada sebagian orang kalau ada orang kasih mahar banyak, bagus nih, top gitu ya. Sampai silau sebagian orang, ratusan juta maharnya, atau maharnya rumah mobil masih mesin kasihan. Jadi lihat ya, Rasul Utsaimin wal afdal fi sadaqah an yakuna qalilan. Afdalnya dalam masalah mahar itu sedikit. Ya. Fa kullama kana aqall fa huwa afdal wa abrak wa ahsan. Lihat. Semakin sedikit lebih bagus, lebih berkah, lebih baik. Ini yang bilang siapa? Ulama Syekh Utsaimin rahimahullah yang punya ilmu. Ya. Kata beliau, kullama kana aqall fa huwa afdalu wa abraku wa ahsan. Li'annahu idza kana as-sadaqu yasiran kathura az-zawad wa sahula 'ala asy-syabab. Karena kalau maharnya itu sedikit, enggak mahal-mahal, ini lebih memudahkan apa? Anak-anak muda untuk nikah. Kathura az-zawad. Sehingga banyak pernikahan. Nah, ini bagusnya di sini. Walam tabqan nisa mu'attalatan wa syabab mu'attalan. Jadi enggak ada sabab ting-ting dan wanita ting-ting enggak ada lagi nanti. Sekarang ada wanita tua dan nikah, apa namanya itu? Kalau istilah kita jadi apa? Wanita yang nikah itu. Lapuk ya. Tidak ada istilah bujang lapuk, itu enggak ada. Betul Pak, barakallahu fiik. Ini faedah besar dari antum. Kalau perempuannya apa? Kalau laki-laki kan bujang lapuk. Kalau perempuannya apa? Oh iya. Perawan tua, iya, perawan tua. Jadi nggak ada nanti istilah perawan tua, bujang lapuk, nggak ada. Karena apa? Maharnya murah. Nah, itu. Ini keberkahannya di sini, akhi. Ya kan? Li'annahu idza sahula shadaq wa kathura nikah lazima min dzalika kathratun nasl. Nah, ini. Jadi kalau maharnya itu enggak mahal-mahal, kan banyak nikah tuh. Nah, banyak keturunan, ya tidak? Banyak keturunan, dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ingin umatnya banyak. Makanya enggak sejalan dengan program keluarga berencana yang artinya dibatasi. Itu enggak sejalan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita pecinta yang banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di depan umat. Masya Allah. Jadi kalau antum masih bisa punya anak banyak, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Ustaz gimana? 12. Tidak apa-apa 12. Dari istri pertama 12, istri kedua 12. Atau 11 ya, kesebelasan. Ya. 11. Berapa tuh? Ya Allah. Ya, bagus akhi. Rasul bangga sama umat yang banyak. Dan antum ketika meninggal bahagia akhi. Pasti bahagia karena bisa menyumbangkan kebaikan untuk Islam.
Ya, apalagi kalau keturunannya soleh semua, akhi. Soleh soleha, masya Allah. Ya, nikmat. Ini senyum-senyum anak-anak ini. Udah paham kan? Ya, kayaknya punya cita-cita deh itu. Cita-cita punya anak banyak ini. Ya bagus, akhi. Nah, ya terus bilang, tazawwadul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, jadi saya bilang gitu. Jadi masya Allah ikhwan ya. Kalau sodak banyak ya dan sodaknya itu mahal, apa kata saya di sini? So'ba ala zawjiha an yutalliqaha. Kalau misalkan dia tidak cocok sama pasangan, berat bagi suaminya nyeraikan perempuan ini. Berat tidak? Berat kan? Kenapa? Dia sudah ngasih uang banyak, ngasih mahar banyak, ya. Nah, kalau nggak cocok, itu kata Syekh Utsaimin, yabqa ma'a fi nakadin wa ta'ab. Nah, dia itu hidup bersama dia dalam kesusahan, kesulitan, ta'ab, payah, capek hidupnya. Ya karena mau ceraikan, saya sudah mengeluarkan uang banyak nih, nggak diceraikan, kayak di neraka ini. Ya tidak. Nah, faedah dari takhfif mahar, taklilihi, meringankan mahar itu katsiratun kata Syekh Utsaimin, banyak sekali. Ini butuh ada tolib bahas masalah ini khusus. Fawaid, faedah-faedah murah dan sedikitnya mahar gitu, ya. Fal muhim annahu yanbaghi an yukhaffif al-mahar. Penting untuk meringankan mahar. Wa amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman ini minat tasydidi fil mahri wa taktsiri, dari memahalkan mahar, fa huwa khilafus sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Lihat itu. Ya. Jadi mahar yang mahal dan mahar yang berat khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Makanya jangan bangga dengan maharnya gede nih, gitu. Ada pengen tuh punya yang begitu, gitu. Ini khilaf sunnah. Ya, gak semua orang itu kaya, gak semua orang itu bisa mengeluarkan mahar yang banyak. Ada sebagian akhwat lamunya nanti punya pasangan seperti yang ada di itu tuh, maharnya gede nih. Tentunya yang datang mersikil lah, gimana coba? Ya? Orang biasa aja, apalagi ustadz, ya Allah. Ya. Jadi berkah ya enggak? Berkah. Lihat kata Syekh Utsaimin, abrak, lebih apa? Lebih berkah. Afdal, lebih utama. Kita harus sebarkan ini ilmu ini, akhi. Kasihan ikhwan yang ya, hidup seadanya. Ya tidak. Kalau mau harus gede. Gimana coba, ikhwan? Nanti enggak berkah. Ya. Dan bahwa khilafus sunnah itu menyelisihi sunnah wa fi barakah. Dan sedikit berkahnya. Sedikit berkahnya. Karena ngitungnya duit. Fulus. Harta. Ibadahnya kapan? Ya. Jadi memperlibutkan masalah duit aja sudah. Gitu. Lihat. Li'annahu ja'a fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, an a'dhamun nikahi barakatan aisaruhu maunatan. Nikah yang paling besar berkahnya itu yang paling mudah, yang paling ringan biayanya. Oh, itu kata Rasulullah SAW. Nikah yang paling berkah, yang paling besar berkahnya, yang paling ringan biayanya kata Rasul. Aisaruhu maunatan. Ya. Tsumma inna sadaq yasihu bi kulli qalil wa katsir. Dan mahar ini sah dengan yang sedikit atau yang banyak, ya. Walaupun 1 dirham kata Syekh Utsaimin. Karena Rasulullah SAW pernah berkata ke sahabat, "Iltamis walau khataman min hadid", cari walaupun cincin dari besi. Nah, itu. Ya. Insyaallah kita bahas pekan depan kali ya hadis Rasulullah SAW
ketika Rasul menikahi Sofia. Ini faedahnya bagus sekali. Rasul ketika menikahi Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Ya, wallahu a'lam. Bisawab, ini yang bisa kita bahas. Tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.